Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Sebelum melanjutkan menonton tayangan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kegiatan yang menggabungkan antara permainan dan dengan memberikan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan bimbingan penjualan agama dan pembangunan dengan bahasa agama. Mengambil spirit dari Al-Quran surah Fussilat ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yulqa fin nari khairin amman ya'ti amina yaumil qiyamah i'malu ma syi'tum. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang dengan iman pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kau suka. Inilah yang kemudian menggabungkan kegiatan bersinergi dengan pejabat fungsional Peksos yang ada di Dinas Sosial di Balai PRSPMKS ini untuk membimbing mental, sosial, moral, fisik dalam keterpaduan antara permainan dan memberikan materi-materi yang mengambil inti dari pesan-pesan dari ayat Al-Quran surah Fussilat ayat 40 untuk diambil dengan semangat membangun nikmat, bagaimana mempergunakan nikmat kemerdekaan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat diri sebagai manusia untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak berada di tengah-tengah masyarakat, dibingkai dalam buka mata, buka mata, buka gigi, buka gigi. Adakah Peksos di hatimu? Ada. Mana dia? Pak Wildadi adalah satu dari pekerja sosial fungsional yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tadi pengumuman ada sedikit PMKS Dinsos Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo ini memberikan motivasi berupa beberapa yel-yel. Untuk ambil kertas itu pakai isap. Kalau bisa pakai nempel ya? Ya, nempel ya? Nempel dipindahkan, sambil tahan nafas, harus dipindahkan di salah. Dalam rangka apa? Salah, yes. Iya, memperingati kemerdekaan yang keberapa? Ya, 78. Ya, lebih tua dibanding kalian semua. Ya, pada yang lebih tua itu kita harus menghormati. Jadi kita hormat, bukan hormat kepada negara juga. Tidak, ya. Jadi kita memperingati itu dengan lomba-lomba. Merdeka itu, kalau orang merdeka itu, ya, bahagia apa sedih? Bahagia apa sedih? Sedih apa sedih? Kalau bahagia maka lomba-lomba itu harus kita ikuti dengan penuh semangat. Semangat. Semangat, ya. Lomba-lomba itu dengan semangat. Tidak hanya semangat, ya, tapi dengan gembira. Ada semangat tapi lambungnya tutup, ya. Ada nggak? Nggak ada. Cek. Ya, lombanya penuh semangat dan gembira. Bahagia. Dang. Ding. Dung. Lagi yang semangat. Bahagia. Dang. Ding. Dung. Bahagia. Kita nanti bulan Agustus harus penuh dengan kebahagiaan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-78. 2 kali buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara.
Yang ini namanya siapa? Pak Wahid mau membimbing, ayo kita perhatikan. Pak Wahid sudah ganteng apa cantik? Oke, ganteng, silakan Pak Wahid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Pak Wildan sama Bu siapa itu? Yang cantik itu? Bu Aulia cantik apa ganteng? Cantik. Apalagi suaminya engkau adalah perempuan yang paling cantik dunia akhirat. Ini juga Mbak siapa ini? Mbak Julia. Tentu tadi kita sudah persiapan untuk menghadapi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa ya? Yang keberapa? Ke-78. Yang ke-78. Tentu bahagia kita berkesempatan hidup di alam merdeka ini. Merdeka itu artinya bebas dari apapun, bebas untuk berbuat apapun, bebas untuk bekerja, tapi tentu bebas untuk berbuat tetap patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Apa peraturan-peraturan yang ada? Kita boleh bebas mau tidur dari jam berapa sampai jam berapa, mau makan bebas kan? Tapi ada aturan, tidurnya kira-kira melanggar hak orang lain atau tidak, tidurnya sudah sesuai dengan kewajibannya atau tidak. Karena itulah bebas itu tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang di situ tetap memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Jikalau kita hidup di dunia ini seorang diri, maka bumi ini akan menjadi milik kita. Tapi karena bumi ini dihuni oleh banyak manusia, maka manusia lain punya hak yang sama, yang haknya tetap harus kita hormati. Karena itulah Allah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran. Afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti amina. Apakah orang nanti kelak yang akan dilemparkan ke dalam neraka? Afaman yulqa finnar. Apakah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka khairun itu merasa lebih baik amman ya'ti aminan dibandingkan orang yang datang kepada Allah dengan membawa iman? Apa iman yang kita bahas kemarin? Percaya bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan hidup dan kehidupan kita. Allah yang menentukan baik dan buruknya kita. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, catatannya kita harus belajar dan berusaha berbuat baik. Tapi jikalau kita tidak berbuat baik, bahkan menyakiti diri sendiri dan orang lain, maka jangan berharap kita akan memperoleh kebaikan itu. Ketika orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu merasa lebih baik, sehingga dia hidup adigang, adigong, adiguno, sopo siro, sopo isun. Apa adigang, adigong itu? Hidup yang semau gue. Mau makan, tidak mau bayar. Mau apa? Tinggal memalak atau tinggal menyabet milik orang lain atau merebut milik orang lain. Dianggap bahwa segalanya adalah miliknya, dan jikalau itu adalah milik orang direbut sedemikian rupa seakan-akan itu menjadi miliknya. Ini merasa lebih baik. Atau orang yang patuh pada tatanan, pada aturan Allah, pada hukum yang ada di negara tercinta ini, maka pilihannya i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Apa i'malu ma syi'tum? Kerjakanlah apa yang kau inginkan. Kerjakanlah apa yang kau inginkan. Ya, kata mengerjakan terhadap apa yang engkau inginkan berarti hidup ini adalah pilihan. Kalau kita ingin hidup sehat, maka lakukan dengan syarat-syarat sehat.
Kalau kita ingin hidup yang tidak sehat, maka terserah kau, semau gue. Apa syarat untuk hidup sehat? Sudah dilombakan sama Bu Aulia tadi. Ada tim, akan ada lomba kebersihan kamar. Khusus nanti untuk yang paling bersih, saya kasih hadiah khusus nanti. Jadi nanti, kalau nanti Bu Aulia ya, mana kamar yang paling bersih, nanti akan saya kasih hadiah. Hari ini saya tidak akan bagi hadiah, tapi hadiah nanti akan saya berikan kepada pemenang nomor 1 yang terbaik. Akan saya kasih hadiah. Makanya tetap semangat. Karena apa? Kita di alam merdeka ini memang bebas. Tapi salah satunya adalah bebas untuk menata kehidupan kita. Beda dengan kita hidup di alam penjajah. Mau sekolah tidak bisa, mau bekerja dibatasi. Sekolah aja zaman Belanda itu kesempatannya hanya sampai ongkoloro. Apa itu ongkoloro? Sampai kelas 2 SR, sekolah rakyat. Lo bayangkan. Pengetahuan yang diambil apa? Hanya sekedar untuk bisa baca, tulis, dan hitung tok. Setelah selesai bisa baca, setelah bisa nulis, setelah bisa hitung, sudah tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kecuali anaknya demam, anaknya wedono, anaknya tumenggung. Hanya itu. Tapi rakyat jelata tidak bisa. Tapi sekarang pendidikan dengan demokrasi pendidikan, siapapun bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan orang yang tidak punya pun bisa sekolah. Karena sekarang ada Indonesia Pintar. Indonesia Pintar ini adalah untuk mencari anak-anak bangsa yang cerdas. Walaupun dia hidup di jalanan, tapi dia cerdas mau maju, insya Allah. Tidak selamanya hidup di jalanan kan? Harus menata kehidupan yang lebih baik. Menata kehidupan yang lebih baik. Adakah di antara saudaraku ini yang hadir ini kepingin hidup yang lebih baik? Siapa yang tidak ingin hidupnya lebih baik? Siapa yang tidak ingin hidupnya lebih baik? Kalau di antara binaan, warga binaan ini ingin hidup lebih baik, ikuti program-program bimbingan yang ada. Bimbingan pertanian, bimbingan keterampilan, bimbingan apapun. Kalau nanti yang sudah siap untuk hidup mandiri di luar sana, maka akan difasilitasi untuk bisa bagaimana hidup mandiri. Hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup bersama orang tua, hidup bersama keluarga. Itulah yang kemudian modal utama adalah tetap semangat. Maka dengan nikmat kemerdekaan kita tetap semangat berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik. Karena itulah mudah-mudahan dengan sedikit ini akan memberikan semangat buat saudara-saudaraku. Sekali lagi, bedanya kambing sama manusia apa kemarin? Manusia mandi, kambing tidak mandi. Beda lagi apa? Kambing nggak pakai baju, manusia nggak pakai baju. Terus urusan dengan kemerdekaan ini, kalau kambing tidak pernah sekolah, manusia perlu sekolah. Kalau nggak mau belajar, bedanya berarti sama dengan kambing. Oh, namanya ini ya, ada di bawahnya kambing namanya kebo. Tahu kebo? Tahu. Kalau ada laki-laki dan perempuan belum dinikah dan belum dinikahkan, berhubungan badan, itu namanya kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kebo? Karena lebih bodoh daripada kebo. Kebo tidak ada KUA untuk kebo, itu tidak ada. Tapi manusia ada kantor urusan agama untuk nyata nikah. Karena itulah, walaupun saudara ini berada di sini, berkesempatan bisa berduaan di bawah pohon cipuan, jangan sampai cipokan di sana. Karena itu akan tidak ada bedanya antara manusia dan kebo. Walaupun sudah ini runtun-runtun, ada yang jejer-jejer begini, jangan kemudian ayo nanti malam kita berduaan di bawah pohon pisang atau di bawah pohon cipuan atau cipuan. Tahu. Cipuan seberapa? Nah, itu nanti
akan ada bedanya mana manusia dan mana karena itulah sekali lagi nikmat kemerdekaan ini tetap kita syukuri agar mudah-mudahan sumber daya manusia siapapun tanpa kecuali, karena panjenengan ini berada dalam tanggungan negara, tapi negara berkewajiban untuk mengentaskan agar kita tetap mempergunakan kemerdekaan ini untuk memperbaiki kualitas hidup, untuk memperbaiki kebahagiaan, kesejahteraan hidup. Hidup yang sejahtera dan hidup yang bahagia adalah hidup yang bisa menyatu di masyarakat. Waktunya yasinan bisa ikut yasinan, waktunya ikut tahlilan bisa ikut tahlilan, punya suami, punya anak-anak yang sekolah, punya anak-anak yang bisa didambakan, punya keluarga yang bisa untuk menopang masa depan dunia sampai akhirat. Tentu semangat utama adalah bagaimana kita menikmati nikmat kemerdekaan. Kiranya ini sebentar lagi akan dikumandangkan azan sholat zuhur. Kita akan sholat zuhur berjamaah dengan satu catatan bahwa syarat untuk masuk masjid ini adalah tempat suci, harus dengan baju pakaian yang suci, mandi dulu dan wudhu dulu. Setelah itu masuk masjid. Tapi jika dengan pakaian yang najis, bawa pakaian yang najis ke masjid, maka masjid itu lantainya bisa najis. Kalau bisa najis, maka takmirnya berdosa. Kenapa? Karena ketika ada orang mau sholat dan di situ lantainya najis, maka kewajiban takmir adalah mensucikan itu. Karena itulah semangat semua ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dijamin kebahagiaan dan kesejahteraan dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. Iya, jangan lupa karena tadi sudah ditutup doa oleh Pak Wahid. Silakan semuanya